Bai yang sudah membuat Kaisar marah diserang oleh anak buahnya yang menyerang dengan kuat, tapi Bai pun dapat membalas serangan mereka. Master Kuo mengingatkan Bai ia harus menutup Six Bloodline karena akan berdampak kehilangan kendali jika melebihi batasnya. Saat Bai tersadar tubuhnya merasakan sesuatu yang mulai tidak terkendali dalam tubuhnya. Energinya mulai liar dan seketika energi itu meledak Bai pun tidak terkendali. Master menyadari aksinya sudah dimulai. Tapi Master heran karena energi itu membuat Bai sangat ingin wanita. Kekuatan itu terus menyesakan Bai membuatnya jadi tidak nyaman. Master Kuo pun mendekat untuk melihat keadaan Bai. Di sisi lain anak buah Kaisar laporan kalau ada yang salah. Bahwa kedua orang itu sangat kuat dan para saudarinya dihajar hingga hancur. Kaisar pun marah mendengar hal itu. Tapi tiba-tiba putrinya mulai merasakan sihir yang ditanamkan kepadanya. Ayahnya pun panik melihat keadaan putrinya. Putrinya berkata kalau jimat di dalam tubuhnya mulai aktif, rasanya mengerikan. Ayahnya pun berniat mencari Bai dan Master. Tapi saat masuk ke ruangan mereka pun terkejut karena terlihat Bai sedang mencoba memeluk Master Kuo. Bai benar-benar sulit mengontrol dirinya sendiri. Walau Master sudah mengingatkan dia adalah mantan ayahnya dulu. Lalu perhatian mereka tertuju kepada Kaisar dan putrinya. Kaisar bertanya tentang siapa yang memasang jimat pada putrinya. Tapi mata Bai langsung fokus ke Putri Zhang melihat dia sangat cantik dan seksi. Bai pun dengan cepat mendekati sang putri, ayahnya pun ngamuk dan akan menghajar si Bai. Tapi ternyata bisa dihindari dan putrinya pun dipeluk oleh Bai yang terkena pengaruh energi jahat. Tiba-tiba terlihat portal berwarna biru di antara Putri Zhang dan Bai. Saat ayahnya akan mendekat portal itu meledak dengan dahsyat dan mereka berdua pun menghilang seketika. Sang Kaisar terheran karena bagaimana bisa Heavenly Prison bisa muncul di menaranya. Putri dan Bai pun terlihat berteleportasi dan jatuh sefara bersamaan. Sang putri merasa sesak dan bingung dengan keadaannya, yang mana jimat itu malah ngebuat sang putri birahi dan tidak terkontrol. Sampai akhirnya mereka pun adu mulut barengan. Keduanya merasakan hal yang sama dan berpelukan seperti sepasang kekasih. Mereka pun beradegan seperti kursi goyang karena putri dan si Bai terpengaruh jimat birahi yang membagongkan sampai gunung api pun meletus dengan semburan lava yang panas. Anjay! Setelah itu keduanya pun kelelahan seperti habis lari maraton. Bai pun tersadar sang putri sudah ada di atasnya, ia pun terkejut sekali dengan yang ia lakukan. Si putri pun sudah sadar juga dan seketika ia mewek sambil berkata belum ada seorang pun yang menyentuhnya seumur hidup. Bai pun mencoba menenangkannya dan akan bertanggung jawab dengan perbuatannya. Tapi sang putri keburu emosi dia pun berubah menyerang si Bai yang untungnya masih bisa dihindari. Si Bai pun kaget dengan serangannya yang tiba-tiba. Lalu Bai pun terkejut kembali saat menyadari ada sesuatu di belakangnya. Yang ternyata dia adalah Shadow Emperor. Shadow ini sangat mengenal Putri Zhang. Dan putri pun kaget bukan main saat melihat Shadow Emperor. Shadow Emperor sudah terpenjara puluhan ribu tahun dan berencana membunuh Kaisar Yamadana putrinya. Tapi ia tidak menyangka sang putri bakal datang dengan sendirinya. Shadow pun tidak menahan diri dan langsung menangkap sang putri. Shadow pun berkata dahulu ia berebut tahta dengan ayahnya. Tapi ayahnya menjebloskannya ke penjara. Ia pun dendam kepada Kaisar Yama dan putrinya. Tidak lama Shadow mulai menghisap kekuatan sang putri. Tapi Bai dengan sigap menolong sang putri dengan menyerang Shadow. Tapi pedangnya malah patah dan Shadow pun menghantam si Bai dengan keras. Bai menduga kekuatan Shadow lebih besar dari Master Kuo. Tapi ia tidak mundur dan kembali menyerang.
Bai menyuruh Putri Zhang melarikan diri, dan Bai pun terkena pikulan Shadow berkali-kali. Sementara sang putri terdiam dan terkejut melihat Bai yang berusaha menahan Shadow Emperor. Sang putri terharu dengan Bai karena dia sudah kasar tapi masih mau menolongnya. Shadow pun tidak memberi ampun dan terus menghajar si Bai sampai terpental kembali ke sang putri. Putri Zhang berkata tidak usah mencampuri urusanku. Lalu Bai pun berkata dia sudah berjanji akan bertanggung jawab bahkan jika nyawanya taruhannya. Tapi aku tidak akan mudah terbunuh, kata Bai. Terlihat Shadow Emperor mengeluarkan jurus petir berbentuk naga dan melepaskannya ke arah Bai dengan kecepatan tinggi langsung menghantam ke dada Bai. Setelah terkena serangan Shadow Emperor terlihat di tubuh Bai meninggalkan luka yang besar, tubuhnya terluka parah dan Putri Zhang pun menanyakan keadaannya. Bai berkata ia sudah hampir mati tapi akan memastikan sang putri pergi dengan aman. Shadow Emperor tidak menyangka Bai masih hidup. Lalu Bai pun mengeluarkan kekuatan terakhirnya dan membuat Shadow Emperor terkejut. Bai mengeluarkan kekuatan besar dan berpesan kalau ini yang bisa ia lakukan terakhir kali untuk sang putri. Bai mengeluarkan kemampuan Dartoist-nya dan melesat dengan cepat menyerang Shadow Emperor. Terlihat Putri Zhang begitu terharu melihat Bai. Bai pun mendekati Shadow Emperor dan menghantamnya dengan pukulan yang keras, tapi Shadow masih bisa menangkisnya dan ia pun tidak menyangka kalau Bai adalah seorang Dartoist. Shadow sudah mengalahkan banyak Dartoist, tapi hanya melawan Bai yang paling menarik. Bai pun mengeluarkan pedang yang lebih kuat dari sebelumnya. Lalu kekuatan besar pun terlepas dan mengeluarkan skill 3 pedang hantu lalu begitu pun Dar Emperor yang mengeluarkan naga petir miliknya. Kedua serangan tersebut saling beradu dengan dahsyat, tapi kekuatan Bai terlalu kuat dan itu mengarah langsung ke Shadow Emperor. Dengan sekejap tubuh Emperor tercabik oleh kekuatan Bai dan ia pun terkalahkan seiring tubuhnya mulai memudar. Putri Zhang sangat terkejut bahwa Bai bisa mengalahkan hantu level atas. Lalu tubuh Bai pun tidak berdaya. Sang putri PU menghampirinya. Bai telah memakai kekuatan melebihi batas dan ia bisa saja mati. Ia pun menyuruh sang putri untuk pergi ke portal dan cepat keluar. Bai pun tidak sadarkan diri tapi Putri Zhang tidak akan meninggalkannya dan mereka pun keluar dari tempat itu menuju ke portal. Tidak lama portal terbuka di Menara Yama, mereka pun telah sampai kembali di tempat asal dan tubuh Bai menimpa sang putri. Sementara itu Kaisar sedang bertarung dengan Master Kuo, lalu menyadari sang putri telah kembali dengan selamat sambil berkata sangat hebat ia bisa kabur dari penjara surgawi. Secara bersamaan Kaisar melihat Bai juga yang sedang terbaring di atas sang putri dan membuat ayahnya murka banget. Sang putri pun menyuruh ayahnya berhenti menyerang di saat bersamaan ayahnya pun terkejut dengan putrinya yang melindungi Bai. Putri berkata kalau ceritanya panjang dan yang terpenting Bai tidak boleh mati. Master pun mendekat karena khawatir dengan keadaan Bai. Tapi Kaisar menyuruhnya jangan mendekati putrinya. Master Kuo mengetahui kalau Bai sedang termakan energi kegelapan dan ingin memeriksanya kalau tidak ia akan mati. Tapi Kaisar malah berkata bagus kalau gitu. Tapi sang putri meminta ayahnya untuk menyelamatkan Bai. Kaisar pun bertanya alasan putrinya mau menyelamatkannya. Sang putri menjawab kalau ia sudah menjadi milik Bai sepenuhnya. Mendengar itu Kaisar Yama maupun Master Kuo sangat terkejut-kejut. Putri memohon agar Bai diselamatkan karena ia telah menyelamatkan nyawanya. Ayahnya pun hanya terdiam dan ia pun tidak tahu cara menyelamatkannya. Tapi Master Bai punya solusi untuk itu. Selama Kaisar memberikan Phantom Herb kekuatan kegelapannya akan ditekan. Sang putri pun minta item tersebut karena ayahnya memilikinya.
Ayahnya sempat ragu tapi akhirnya ia memberikannya juga kepada putri tercintanya dan menganggap sebagai mas kawin mereka berdua. Putri Zhang sangat senang menerima item tersebut, sementara Master masih heran dengan bayi yang bisa membuat putri sangat membelanya. Lalu sang putri pun bersiap memberikan Phantom Herb dan meniupkannya ke bayi. Ia pun terbatuk-batuk dan Master menyadari energi kegelapan menolak Phantom Herb. Lalu ayahnya pun terkejut dengan apa yang dilakukan putrinya karena ia harus beradu mulut lagi untuk menyelamatkan bayi dari energi kegelapan. Sang putri pun berharap bayi bisa selamat. Tiba-tiba kekuatan energi kegelapan itu bereaksi dan membuat bayi terangkat disertai suara menggelegar. Tidak lama bayi pun mulai sadar kembali kalau ternyata ia masih hidup. Master pun memeluknya karena bayi selamat, tapi sang putri malah cemburu ngelihatnya. Sementara di luar pintu masuk ke alam rahasia sudah mencapai batas dan Hakim Zhong berkata jalan keluarnya hanya bertahan sekitar 15 menit lagi. Lalu para roh jahat gabut menyadari jalan keluar alam rahasia terbuka. Lalu mereka pun berniat menerobosnya. Master Kuo dan Bai menyadari waktu mereka sudah mau habis. Bai pun menyarankan mereka cepat keluar kalau tidak ini berbahaya. Master pun mengajak Bai untuk cepat keluar, tapi ada sesuatu hal yang harus dilakukan Bai. Bai memberi penghormatan kepada Kaisar karena telah menyelamatkannya hari ini. Tapi Kaisar berkata apa menurutmu itu sudah cukup? Bai pun kebingungan, lalu Kaisar pun menyuruh Bai mengambil tanggung jawab penuh kepada putrinya dan menyuruhnya membawa putrinya bersamanya. Bai pun mengerti karena dia sudah berjanji akan bertanggung jawab penuh. Sementara itu sang putri bertanya kenapa ayah mengirimnya pergi? Lalu ayahnya berkata tempat ini adalah penjara untuk arwah masa mau terperangkap di sini selamanya. Sang putri pun ingin menemani ayahnya. Tapi ayahnya menolak dan menyuruhnya cepat pergi. Lalu Bai pun mengajak putri Zhang pergi. Sementara Master Kuo mengingatkan bahwa membawa arwah yang di penjara itu melanggar peraturan. Tapi Bai berkata ia akan membujuk Tuan Zhong untuk hal ini. Di luar waktu hampir habis dan pintu masih terbuka, Tuan Zhong berharap Bai cepat kembali. Tapi tidak lama para roh jahat itu menerobos keluar dan itu membuat Tuan Zhong terkejut. Mereka hendak menerobos Tuan Zhong tapi tentu saja dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Para roh jahat pun ragu karena dia adalah Tuan Zhong orang yang mengendalikan hidup dan mati. Tapi mereka tetap tidak peduli, mereka tetap akan menerobos untuk kembali ke dunia manusia. Dalam hal ini Tuan Zhong tidak bisa membiarkan mereka dan akan mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya. Lalu dari tongkatnya mengeluarkan angin seperti tornado yang menyerap para roh jahat itu. Salah satunya dia lari ke belakang Tuan Zhong karena beranggapan ada celah. Tapi itu tidak berpengaruh untuk Tuan Zhong. Dan roh jahat itu pun terkunci oleh jurusnya. Dengan kekuatan Tuan Zhong mereka pun terkunci. Tidak lama Bai, Master, dan Putri keluar dari pintu dan menyaksikan bahwa pintu keluar diambil alih oleh roh jahat. Bai pun mengeluarkan pedangnya karena ini kesalahan mereka juga. Tapi Putri Zhang menghentikannya karena arwah itu juga bisa diberikan kesempatan untuk hidup. Bai pun terkejut dan Putri Zhang akan melakukan sesuatu kepada mereka. Tapi di sisi lain Tuan Zhong menganggap ada Raja Hantu yang keluar. Dia pun segera menyerang mengarah kepada Putri Zhang. Tuan Zhong pun mulai mengeluarkan jurusnya dan menghempaskannya kepada Putri Zhang. Tapi Bai segera menghentikannya dengan menahan serangan dari Tuan Zhong. Karena kekuatan serangan Tuan Zhong sangat besar, Bai pun tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Tapi tidak lama Tuan Zhong menarik kembali jurusnya tersebut, dan Bai pun terkejut. Putri dan Master sangat mengkhawatirkan Bai, lalu Tuan Zhong pun bertanya kenapa kau kembali bersama seorang Raja Hantu?
Lalu Bai pun berkata ceritanya panjang dia jadi istriku sekarang. Lalu Tuan Zong pun memuji Bai karena bisa memikat sosok arwah juga. Tuan Zong pun berencana mengurus arwah-arwah berkeliaran itu, tapi tidak lama Putri Zhang menawarkan diri untuk mengirim mereka kembali. Lalu sang putri pun memperkenalkan diri bahwa dia adalah putri dari ayahnya Yama. Para rohet itu pun memperhatikannya karena belum pernah melihat Putri Zhang. Salah satu dari mereka berkata tidak akan takut jika mereka sudah keluar dari sini. Tapi Putri Zhang berkata, lihatlah segelnya, apa kamu bisa keluar? Hantu itu pun terkejut saat melihat segelnya. Lalu ditampar oleh sang putri sambil berkata kenapa tidak kembali dan bertahan hidup saja daripada mati. Mendengar hal itu para roh jahat ini pun menyadari dan meminta maaf karena mereka terlalu bodoh. Lalu Putri Zhang pun memerintahkan mereka kembali dan para roh jahat itu pun melaksanakannya dan kembali ke alam rahasia. Tuan Zong sangat terkejut karena dia bisa menangani para roh jahat itu. Putri pun berterima kasih karena sudah mengampuni mereka. Lalu Bai pun meminta sesuatu kepada Tuan Zong bahwa ia akan membawanya dan menjaganya. Tuan Zong berkata itu arwah yang dipenjara tidak baik kalau membawanya keluar. Master pun sudah menduga tidak akan berhasil. Tapi tidak lama Tuan Zong pun menyetujuinya karena dia telah melakukan hal baik. Bai berterima kasih kepada Tuan Zong. Lalu Bai mengajak Putri Zhang pulang. Beberapa jam kemudian mereka pun sudah sampai di rumahnya Bai. Bai pun menyapa Kim Hua si hantu cewek yang sedang melakukan senam dan terkejut dengan kedatangannya sampai mau jatuh dan Bai pun menahannya. Karena hal itu istrinya pun cemburu karena menggoda perempuan lain di depannya dan dia pasti akan membayarnya untuk hal itu.